Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Arif Rahman Rahab, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima PPSDM Regional Bukit Tinggi Kementerian Dalam Negeri tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil melewati berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Banyak sekali cara pemecah belah yang senantiasa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sentimen suku agama, ras dan antar golongan, primordialisme, dan ketimpangan pembangunan. Namun bangsa Indonesia wajib bersyukur karena masih memiliki konsep dasar falsafah Pancasila yang dilandasi nilai-nilai sejarah, cita-cita, dan ideologi. Sebagai pemandu untuk mencapai tujuan negara, falsafah Pancasila memandu bangsa Indonesia memandang di kehidupan dan menentukan arah pemecahan perihal politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju masyarakat mandiri, maju, adil, dan makmur. Tentunya kita sama-sama mengetahui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menempatkan kita pada landasan yang kokoh untuk membangun kepemimpinan yang adil dan berkeadilan. Sedangkan nasionalisme sebagai semangat cinta tanah air dan kebangsaan menjadi perekat yang mempersatukan kita dalam perbedaan. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenung makna kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan kepentingnya nasionalisme dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing global. Kepemimpinan berdasarkan Pancasila tidak semata-mata tentang kekuasaan, namun lebih pada pengabdian kepada rakyat dan keadilan sosial. Sedangkan nasionalisme adalah jiwa yang mendorong kita untuk mencintai tanah air, bangga dengan sejarah dan budaya kita, serta siap berjuang menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Seorang pemimpin yang nasionalis akan memimpin dengan memberdayakan potensi lokal, memajukan ekonomi daerah, dan menghargai kontribusi daerah dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Kepemimpinan Pancasila harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat. Kepemimpinan Pancasila sebagai konsep yang mendasarkan diri pada nilai-nilai dasar Pancasila telah menjadi landasan yang kuat. Di sini dapat saya sampaikan beberapa konsep penerapan kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila. Implementasi kepemimpinan Pancasila dimulai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan. Prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang subsidiaritas. Di sini di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tidak hanya menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga membangun legitimasi dan dukungan yang luas terhadap kebijakan. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pemerintah yang mengimplementasikan kepemimpinan Pancasila berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendorong kesejahteraan rakyat secara merata dan berkelanjutan. Keempat, perlindungan terhadap kebinekaan. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama menemukan kekuatannya dalam kepemimpinan Pancasila yang mampu menjaga kebinekaan sebagai aset nasional. Pemerintah yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila mampu mempromosikan dialog antar budaya, memperkuatkan toleransi, dan mengatasi potensi konflik secara efektif. Yang kelima, tantangan dan peluang. Meskipun implementasi kepemimpinan Pancasila di Indonesia telah menghasilkan berbagai kemajuan,
Tantangan-tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim tetap menjadi fokus yang harus diatasi secara komprehensif. Namun, kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan daya saing global tetap terbuka lebar. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam praktek kepemimpinan, tentunya kita dapat terus berkembang sebagai negara yang stabil, berdaulat, dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman dan harmonis. Untuk membangun suatu daerah yang maju dan berkeadilan berdasarkan kepemimpinan Pancasila, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, integritas dan kepemimpinan moral. Pemimpin harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam memimpin dengan teladan moral. Mereka harus mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan pribadi dan profesional. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Memastikan proses pengambilan keputusan yang demokratis dengan menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini menggalang dukungan yang luas dari masyarakat dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil. Yang ketiga, keadilan sosial. Menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi dan kesempatan serta mengurangi kesenjangan sosial antara berbagai kelompok dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga tetap generasi memiliki kesempatan yang sama untuk membangun potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia pastinya dalam diri kita dan jiwa kita adalah merah putih, cinta tanah air dan NKRI harga mati. Tinggal bagaimana kita menerapkan dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, beberapa poin-poin dan saran-saran terhadap kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.